di dunia hiburan Indonesia. Mungkin ini sudah pertengahan ya, kan sebelumnya kan sudah dirintis mungkin tapi lewat gosip atau apa gitu. Nah sekarang katanya beliau ini dituntut oleh seorang ibu atas kasus penggelapan, penipuan, dan pemerasan. Wow, diborong. Tapi katanya Mas Vicky ini nggak tahu menau. Jadi sebetulnya kayak gimana? Ini dia liputannya untuk Anda. Di saat Vicky Prasetyo tengah menikmati karirnya sebagai seorang public figure, seorang ibu mendadak melaporkan mantan tunangan pedangdut Zaskia Gotik itu ke pihak berwajib. Vicky dilaporkan ke Polresta Bekasi Kota atas 3 tuduhan sekaligus, yaitu penipuan, penggelapan, serta pemerasan. Salah satunya adalah penipuan yang dilakukan oleh Vicky terhadap si ibu dalam transaksi jual beli 1 unit mobil sedan mewah milik Vicky. Pelapor mengaku sudah memberikan uang muka kepada Vicky. Namun tiba-tiba mobil tersebut dipinjam Vicky dan belum dikembalikan tanpa alasan yang jelas. Atas dasar itulah Vicky dilaporkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya datang ke sini untuk membuat LP kepada Polres Bekasi. Yang saya laporkan adalah Vicky Prasetyo dengan perbuatan tidak menyenangkan. Penipuan, penggelapan, dan semacam pemerasan juga. Setelah saya pakai, beberapa lama dia minta, dia pinjam, bukan dia minta actually, dia pinjam. Setelah 2 minggu dia pakai, saya bilang kembalikan mobil itu. Dia mengaku bahwa dia pernah bayar. Saya bilang bayar dari mana kamu aja beli baju nggak punya uang. Emang punya apa dia selama ini juga ngemis ke saya. Beli apa pakai uang saya kok. Buktinya ada semua, transfer ke adiknya semua ada kok, saya punya bukti-buktinya. Di samping penipuan transaksi jual beli mobil, si ibu juga melaporkan Vicky atas dugaan pembohongan kepada publik. Sang pelapor geram lantaran Vicky mengakui putrinya adalah anak kandung Vicky. Tak sampai di situ saja, pria yang terkenal dengan tagline kontroversi hati itu pun menggelapkan uang miliknya sebesar 17,6 juta rupiah untuk pembuatan STNK kendaraan. Anak saya diperalat, Namira dibilang anak dia. Buat apa setting-settingan kalau sekarang dia tidak mengakui bahwa dia tidak sebutin nama anak saya nangis. Emang apa? Dia pakai datang ke rumah sakit Pondok Indah, rumah sakit top. Dia bilang setting-settingan sama anaknya. Oke, sama anak saya. Dia datang, saya punya bukti semua dari mulai videonya sampai foto-fotonya. Saya ada bukti bahwa ini adalah setting-settingan. Jadi selama ini hidupnya cuma setting-settingan. Bukan hidup yang betul gitu. Semuanya setting. Terakhir aja kemarin saya masih transfer kok 17.600.000. Katanya mengurusin STNK saya sampai sekarang belum. Kesabaran pelapor memang coba ditahan untuk tidak mempolisikan Vicky. Namun karena Vicky terlalu pandai berkelit, kesabaran pelapor pun akhirnya tak tertahankan. Apalagi belakangan diketahui, jika Vicky sudah melakukan penipuan kepada korban lain, maka makin tak tahanlah si ibu untuk melaporkan pria bernama asli Hendrianto itu. Karena dia pintar bicaranya ya, nanti begini begitu segala macam. Saya tuh terlalu percaya. Karena dia tuh kan memang ya saya udah tahu sebetulnya reputasi dia siapa gitu ya. Cuma karena saya mungkin masih ada rasa kasihan sebagai seorang ibu ya, dia keluar dari penjara, dia tidak punya apa-apa pada waktu itu kan ya. Kita banyak bantu kok, bantu beliau untuk pakaian, untuk apalah, untuk yang dia mau terkenal sekarang ini gitu loh. Iya, tapi jangan sampai saya beginikan gitu. Kok saya insulting lah ya buat saya gitu, perbuatan dia ini gitu. Bohongnya udah bukan main. Kalau tanya soal bohong udah number 1, is bad habit for him, yes. Jangan sampai ada perempuan-perempuan lain yang dibohongin gitu. Banyak teman saya pun kena, nggak perlu saya sebut namanya. Saya tahu siapa teman saya yang kena. Sampai ngeluarin cek.
Sebelum dilaporkan, Vicky pernah mendekam di balik jeruji penjara selama 1,5 tahun dalam kasus pemalsuan dokumen dalam transaksi jual-beli tanah. Namun meski tersangkut kasus itu, Vicky justru mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Dan menurut pelapor, baik Vicky maupun keluarganya memang seperti pepatah tali tiga uang, alias gemar menipu dan membohongi orang lain. Saya tahu mereka sekeluarga memang begitu, saya lihat. Adiknya nanti telepon minta uang buat bayar ini, nanti ibunya bilang buat bayar hordeng, saya transfer. Saya mikir hanya membantu orang kok tadinya. Tapi jangan saya dibohong-bohongin dong. Sementara itu ketika dilaporkan ke polisi, Vicky yang berhasil ditemui awak media terlihat sedang melakukan aktivitas di salah satu stasiun televisi. Tapi sayang saat ditanya seputar dirinya yang dilaporkan atas dugaan penipuan, penggelapan dan pemerasan, Vicky mengaku tak tahu menau sama sekali. Bahkan dengan gaya bicaranya yang khas, pria 32 tahun itu menandaskan tidak mengenal pelapor secara pribadi. Oh, aku belum tahu. Ini baru tahu dari kamu. Belum tahu persis apa dan bagaimana. Terus udah enggak brother sendiri udah cross check kemarin di Polres Bekasi. Itu ada laporan dari Eva kalau nggak salah. Ya, apa perkaranya? Penipuan sama penggelapan mobil kan. Makanya itu dia yang klarifikasi, ya itu dia justru kalau kakak tahu gitu. Iya, aku belum bisa nyampein hal banyak ya. Paling aku butuh pendalaman juga sih, bro. Gitu, belum bener-bener aku nggak tahu apa-apa. Belum ada sama sekali. Belum ada kabar. Belum tahu apa-apa. Belum. Jadi aku nggak bisa kasih input apapun gitu. Ya kan kita bisa komunikasi kan. Ya kita bukan kenal siapa-siapa. Dan saya orang yang paling tidak pernah lari dari apapun. Sama Eva itu Ini siapa? Eva yang ngelaporin Vicky itu ya namanya Eva itu. Ada kenal namanya Eva gitu. Ya nanti kita. Belum pernah sama. Karena emang dia belum ada info ngelaporin apa. Ya aku belum tahu apa-apa. Carlo. Jadi belum. Iya. Tapi shock kaget atau gimana sih? Soal Eva itu kenal gak sih? Ya karena memang ya aku belum tahu ya, belum mendalami dan baru tahu hal seperti ini. Mungkin setelahnya nggak apa-apa, setelahnya dari ini nggak apa-apa. Mungkin bisa info lagi. Ya nggak apa-apa kita kontak. Nah tuh, kayaknya jelas banget ya mbaknya tadi menjelaskan mungkin, tapi kan versi beliau. Setelah dikonfirmasi katanya kan belum tahu apa-apa, mungkin terjadi sinkronisasi, politikisasi, ekonomisasi mungkin ya. Jadi karena kita bingung ya, mungkin ya Mas Vicky-nya ini mudah-mudahan nanti segera tahu. Karena kalau memang kasusnya seperti itu, dilaporkan seperti itu, nah sih harus menyiapkan segala macam ya, pengacara atau apapun. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi lah terlibat dalam kasus tipu menipu atau kayak begitu-begitu ya. Karena kan sekarang sudah merintis karir di dunia hiburan, sudah jadi selebritis. Oke, berikutnya ada kabar dari Vanessa Angel yang katanya kemarin sempat mengunggah foto dia fitting kebaya. Jangan-jangan mau berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Input Pagi.
Iya.